Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Muhammad, dengan saya Muhammad Barat Bisono. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran fikih bab thaharah. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian thaharah serta dalil dan hadisnya, kemudian pengertian hadas dan najis, kemudian macam-macam hadas dan najis, kemudian contoh hadas dan najis. Kemudian saya juga sudah menjelaskan alat untuk bersuci dan tata cara bersuci, dari mulai alat itu berupa air, batu, dan beberapa dasar lainnya. Kemudian tentang wudu, tayamum, mandi, dan istinja, dan juga lainnya. Nah, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang fungsi thaharah dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini saya menggunakan media mind mapping atau map ini. Nah, ini ya medianya. Nah, jadi langsung saja fungsi thaharah dalam kehidupan. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah SWT menjadikan thaharah sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam pribadi maupun dalam lingkup keluarga, sama saudara atau masyarakat lainnya. Nah, dalam hal ini untuk mensiasati hal tersebut, maka perlu adanya suatu tindakan, perlu adanya suatu terobosan, perlu adanya suatu hal yang patut untuk dilakukan guna menjaga keadaan kita tetap bersih atau tetap suci dari baik itu dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis ringan, dari najis sedang yang tampak dan tak tampak, dan kemudian dari najis besar. Nah, intinya kita bersih, baik itu bersih tubuh, bersih pakaian, bersih alat-alat yang kita gunakan, serta bersih lingkungan tempat kita beraktivitas. Nah, di sini yang pertama ada ini ya gambarnya nih. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, artinya di rumah. Dalam hal ini kebersihan tidak hanya terbatas pada jasmani dan rohani saja ya, seperti yang sudah saya sebutkan, tapi juga kebersihan itu termasuk ke dalam memiliki ruang lingkup luas, di mana diantaranya lingkungan tempat tinggal kita, di rumah kita, di ruangan yang kita tempati, di mana ruangan itu kita tempati bersama keluarga, baik itu orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, nenek, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kita tetap sehat, tetap bersih, terhindar dari segala penyakit, perlunya kita melakukan suatu tindakan sehingga kita betah tinggal di rumah. Oleh sebab itu, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, maka dilakukan kerjasama antara pihak anggota yang ada di dalam rumah guna membersihkan lingkungan tempat tinggal, sehingga tempat tinggal menjadi bersih dan rapi serta nyaman. Oleh sebab itu, dengan lingkungan bersih berarti kita sudah menggambarkan ciri pola hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini ada menjaga kebersihan lingkungan madrasah ini ya. Nih. Ini gambarnya. Nah, madrasah merupakan rumah kedua bagi kita, di mana di madrasah ini kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan teman, mendapatkan keluarga baru, mendapatkan pengalaman baru. Nah, di madrasah ini juga kita adalah suatu tempat di mana kita menuntut ilmu, belajar, sekaligus menjadi tempat bermain ketika istirahat tiba. Madrasah yang bersih dan rapi sangatlah nyaman
sehingga sangat mempengaruhi ketenangan dan kegiatan belajar. Oleh karena itu, hendaknya setiap anggota sekolah, warga sekolah, baik itu siswa, guru, para pegawai, dan para staf-staf dan lain sebagainya, selalu menjaga kebersihan dari mulai lantai, dinding, meja, laci, kursi, hiasan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan lingkungan madrasah. Karena kelancaran kebersihan pembelajaran ditunjang dengan lingkungan yang madrasah yang bersih, kenyamanan dalam kelas dan tata ruang sesuai, seperti misalnya sedang upacara ya. Kalau lingkungan bersih itu adem, anyem, sehingga pemandangan kita tidak akan terganggu dengan lingkungan yang bersih, maka kita akan fokus. Nah, ketika lingkungan bersih maka kita akan khusyuk dalam beribadah, kalau tempatnya terawat dengan baik, dan orang yang merawatnya akan mendapat pahala dari Allah. Karena itu, dengan kita menjaga kebersihan maka kita akan melakukan pendidikan dengan disiplin. Dan juga ketika lingkungan sekolah kita bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, lingkungan tempat ibadah ini ya. Nah, kita ketahui tempat ibadah merupakan suatu tempat yang sakral bagi kita untuk memanjatkan suatu doa kepada Allah SWT. Oleh itu, Islam mengajarkan kita untuk merawat tempat ibadah supaya ketika ada yang melakukan ibadah di suatu masjid, langgar atau sholat dan lain sebagainya, maka tidak terganggu dan akan timbul ketenangan dalam diri ketika melakukan ibadah. Nah, pemandangannya akan fokus, akan terenyah. Namun ketika lingkungan itu kotor, maka kekhusyuannya akan kurang, akan fokus. Ini kotor, ini kotor. Maka orang lain akan mencari tempat lain untuk melakukan ibadah. Sehingga ketika lingkungan tempat ibadah kita bersih, maka akan timbul khusyuk dalam beribadah kalau tempat terawat dengan baik, dan orang yang merawatnya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ini, ada lingkungan tempat umum. Nah, dalam menjaga lingkungan tempat umum ini, kita bisa dilakukan dengan sama-sama, bisa dengan lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, bahkan desa. Dan sekarang ini biasanya sudah ada organisasi-organisasi intern di dalam suatu lingkungan. Seperti misalnya ada Karang Taruna, ada remaja masjid, ada organisasi-organisasi lainnya ya. Nah, menjaga dan memelihara kebersihan tempat umum dalam ajaran Islam memiliki nilai yang sangat amat besar daripada memelihara kebersihan tempat tinggal sendiri. Karena memelihara lingkungan tempat umum ini, kita bisa mendapat pahala yang luar biasa, di mana tempat umum biasanya digunakan oleh orang banyak. Oleh sebab itu, maka otomatis setiap yang kita lakukan, setiap kebaikan yang dilakukan, maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Meskipun kita melakukannya, jangan mikir, nanti saya mau keluar ini, nanti dapat pahala dari Allah SWT. Jangan, kita lakukan dengan ikhlas. Sehingga dengan rasa keikhlasan tadi, tanpa kita sadari, secara tidak langsung, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan balasan-balasan dari Allah yang dari sesuatu yang tidak terduga-duga. Oleh sebab itu, perlu kita menjaga semua kebersihan. Nah, dari 4 macam tersebut sudah patutnya kita lakukan untuk menjaga kebersihan, sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Juga kita pun merasa tenang, merasa nyaman, fokus kita lebih tinggi, lebih khusyuk dalam melakukan suatu hal, serta kita juga bisa memunculkan rasa rileks dalam diri kita. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf.
Serta apabila ada kurang, boleh nanti ditanyakan ya. Nah, demikian sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya mundur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.